Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revi Dwi Nurmadania dengan NIM 10021213824290082, mahasiswi program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, yang kali ini akan membahas mengenai kerusakan pangan pada tempe. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian tempe. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai menggunakan kapang Rhizopus sp. Tempe merupakan pangan fungsional dengan harga terjangkau yang banyak dikonsumsi sebagai protein nabati. Tempe sangat baik dikonsumsi oleh semua kelompok usia dikarenakan senyawa yang terdapat pada tempe adalah senyawa peptida pendek, asam amino bebas, asam lemak, dan karbohidrat yang lebih sederhana yang mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya adalah kerusakan pangan pada tempe. Kerusakan pangan pada tempe adalah kondisi ketika tempe mengalami perubahan fisik, kimia, atau biologis akibat aktivitas mikroorganisme perusak, enzim, atau faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan yang tidak sesuai. Kerusakan ini biasanya ditandai dengan bau busuk atau asam, warna menjadi keabu-abuan atau kehitaman, tekstur lembek atau berlendir, dan rasa yang tidak normal. Penyebab utamanya bisa karena penyimpanan yang tidak higienis, suhu yang terlalu tinggi, atau kelembapan berlebih sehingga mikroorganisme pembusuk mudah berkembang. Selanjutnya adalah mikroorganisme penyebab kerusakan pada tempe. Mikroorganisme yang ditemukan pada tempe busuk terdiri dari bakteri dan hanyut. Bakteri itu Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Salmonella infantis, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Leuconostoc lactis, Leuconostoc delbrueckii, dan Alisiclobacillus sp. Dan untuk hamir itu ada Saccharomyces cerevisiae yang merupakan kontaminan alami. Selanjutnya ada perubahan fisik dan kimia akibat mikroorganisme. Perubahan fisik, tempe menjadi lembek, berair, berlendir, dan berubah warna menjadi kecoklatan. Muncul aroma amonia tajam atau semangit akibat mikroba dan enzim proteolitik. Perubahan kimia, satu, terjadi biokonversi protein, karbohidrat, dan lemak menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dua, protein hidrolisis menjadi asam amino dan asam glutamat. 3. Aktivitas gas menghasilkan CO2, alkohol, dan asam organik. 4. Peningkatan kadar asam glutamat seiring lamanya fermentasi menghasilkan rasa gurih alami seperti MSG tanpa sodium. Selanjutnya ada tanda-tanda atau gejala yang dapat diamati. Tanda-tanda tempe busuk antara lain: 1. Warna kecoklatan dan permukaan lembek. 2. Bau menyengat seperti amonia atau busuk, semangit. Yang ketiga itu tekstur berlendir atau berair. Yang keempat, kadang menarik lalat buah sebagai indikator pembusukan. Selanjutnya adalah dampak terhadap keadaan kesehatan manusia. Apabila kita mengonsumsi tempe busuk, maka akan menyebabkan gangguan pencernaan karena bakteri Escherichia coli dan Bacillus cereus, dan dapat juga menyebabkan keracunan makanan ringan hingga sedang bila kontaminasi bakteri patogen tinggi. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai cara mengatasi atau mencegah kontaminasi mikroorganisme pada tempe. Yang pertama itu jangan biarkan tempe di suhu ruang terlalu lama karena dapat memicu jamur dan bakteri tumbuh. Yang kedua itu adalah tempe disimpan di lemari es dengan suhu 4-10 derajat Celcius agar pertumbuhan mikroba melambat. Yang ketiga yaitu periksa kemasan, pastikan daun atau plastik pembungkus tempe tidak berjamur atau lembab. Dan yang terakhir itu adalah hindari kontak dengan bahan mentah seperti daging, sayur, atau air kotor agar tidak terkontaminasi silang. Sekian video dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.